Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Amalia Putri, NIM 4512420026. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai kearifan lokal suku Samin dalam pengelolaan lingkungan. Nah, suku Samin ini dibawa oleh Samin Surosentiko. Ajaran ini pertama kali muncul di daerah Kabupaten Blora. Nah, ajaran ini tersebar di berbagai wilayah, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, ajaran Saminisme yang masih eksis dan menjadi falsafah hidup masyarakatnya hingga sampai saat ini tersebar di wilayah Blora dan Pati. Samin mengajarkan bahwa laki-laki harus bertanggung jawab dan juga amanah terhadap kesejahteraan keluarganya. Samin juga mengajarkan nilai-nilai yang menyangkut kehidupan manusia. Nah, hingga sampai saat ini, masyarakatnya masih mempertahankan ajaran Saminisme dan mereka sangat mematuhi ajaran-ajaran yang telah diwariskan kepada mereka. Kemudian norma-norma masyarakat Samin. Yang pertama, kebersamaan. Hal ini dapat dilihat dari acara jagung dan rewang. Yang kemudian gotong royong. Gotong royong dapat dilihat dari kegiatan masyarakat suku Samin saat membangun jalan dan juga rumah. Dan mereka tidak meminta imbalan. Kemudian yang ketiga, saling menghormati, seperti dapat dilihat pada acara Malam Songo dan Kenduri Idul Fitri. Kemudian yang keempat, mematuhi larangan yang ada. Jadi masyarakat Samin ini sangat patuh terhadap larangan-larangan yang ada. Kemudian kehidupan masyarakat suku Samin, yang pertama, masyarakat Samin ini menganut agama Adam atau ajaran Saminisme. Kemudian, masyarakat suku Samin ini menolak adanya sekolah karena hal ini terjadi pada saat masa kolonialisme Belanda. Sekolah itu untuk mengajarkan kebudayaan Belanda. Kemudian, menurut masyarakat Samin itu, sekolah untuk mengerti mengenai cara bercocok tanam, mengelola rumah tangga, dan yang terpenting mengelola lingkungan. Kemudian, masyarakat Samin ini juga masih menggunakan obat-obat tradisional atau mereka meracik sendiri. Kemudian yang keempat, masyarakat suku Samin ini tidak menolak adanya warga pendatang baru. Jadi mereka mempersilahkan warga yang akan datang ke suku Samin, namun orang itu harus mempunyai kejelasan lahan mereka atau tanah yang mereka pakai, dan yang terpenting mereka harus bisa hidup rukun dengan masyarakat suku Samin. Kemudian masyarakat suku Samin ini mau berinteraksi dan hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar yang notabene bukan masyarakat suku Samin. Seperti dapat dilihat pada saat mendapat bantuan dari pemerintah untuk membangun jalan, masyarakat suku Samin mau bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk membangun jalan. Kemudian, keterbukaan merupakan ciri utama masyarakat suku Samin. Rumah-rumah di masyarakat suku Samin itu sebagian tidak memiliki daun pintu, dan mereka mempersilahkan siapapun yang akan masuk ke rumah mereka karena mereka menganggap semuanya itu saudara. Dan masyarakat suku Samin ini kurang suka dipanggil dengan sebutan orang Samin, namun mereka lebih suka disebut dengan sedulur sikep. Kemudian, masyarakat suku Samin ini membagi bencana ke dalam dua jenis. Yang pertama, bencana sosial. Bencana sosial ini adalah bencana yang diakibatkan oleh kebijakan pemimpin yang tidak sesuai dengan laku hidup dan diakibatkan oleh ketidakmampuan membenarkan ucapan dan membohongi sesamanya. Hal ini dapat dilihat pada saat akan dibentuknya atau dibangunnya PT Semen Gresik. Kemudian yang kedua yaitu bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang terjadi akibat dari gejala alam
yang diakibatkan oleh perilaku manusia yang tidak sesuai dengan laku hidup. Namun, bencana yang paling berbahaya menurut masyarakat Samin adalah bencana sosial. Kemudian pertanian. Jadi sebagian besar mata pencaharian masyarakat suku Samin adalah bertani. Petani tradisional suku Samin ini biasa disebut dengan utun. Petani tradisional Samin telah menjalani pertanian sesuai adat istiadat yang ada. Dalam ajaran masyarakat suku Samin, mereka tidak diperbolehkan untuk menjual lahan sawah kepada orang lain. Jadi hal ini berpengaruh baik terhadap tidak akan terjadi penggunaan atau peralihan dari lahan sawah ke lahan non sawah. Jadi hal ini berpengaruh baik terhadap lingkungan. Kemudian terdapat sebuah upacara pembersihan alat pertanian yang disebut jamasan. Jadi menurut masyarakat Samin ini alat pertanian merupakan sesuatu yang wajib ada upacaranya tersendiri. Kemudian ada juga upacara persembahan syukur. Nah, persembahan syukur ini mereka ramai-ramai membuat tumpeng, kemudian mereka akan berkumpul di sekitar mata air di suku Samin tersebut. Jadi masyarakat suku Samin ini juga tidak memakai pestisida dalam menanam padi mereka. Nah, kearifan lokal masyarakat suku Samin di bidang pertanian yang pertama, swasembada pangan dalam skala keluarga dan masyarakat desa. Jadi terdapat sebuah aturan pada masyarakat suku Samin yang mereka dilarang menjual seluruh hasil pertanian mereka, namun mereka harus mengutamakan kebutuhan keluarganya dahulu. Kemudian sisanya baru mereka akan jual dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Kemudian yang kedua, mempertahankan pertanian organik. Jadi mereka hanya menggunakan pupuk organik atau pupuk kompos dan pupuk kandang. Karena mereka sangat menyadari bahwa penggunaan pestisida akan membuat pertanian mereka tidak sehat dan juga tentunya penggunaan pestisida akan merusak lingkungan. Yang ketiga, larangan menjual lahan sawah ke orang lain kecuali kepada masyarakat suku Samin sendiri. Tentunya hal ini berpengaruh positif terhadap lingkungan dan tidak akan terjadi peralihan lahan sawah menjadi lahan non sawah. Yang selanjutnya yaitu kenapa sih suku Samin itu menolak pembangunan PT Semen Gresik? Jadi dalam aturan adat masyarakat suku Samin itu terdapat sebuah larangan untuk menebang pohon atau merusak hutan alam pada wilayah sekitar sumber mata air. Nah, di masyarakat suku Samin ini terdapat sebuah pegunungan kars. Nah, yang di dalamnya itu terdapat banyak sumber mata air. Sedangkan perusahaan besar akan didirikan di wilayah pertanian dan bahan baku dari semen tersebut adalah batu gamping atau batu kapur. Nah, bahannya ini diambil dari kawasan perbukitan kars di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Padahal perbukitan ini menyimpan banyak air yang digunakan masyarakat untuk mengaliri lahan pertanian mereka. Jadi masyarakat tidak mudah percaya kepada janji-janji perusahaan tersebut yang perusahaan tersebut berjanji untuk tidak akan merusak lingkungan. Jadi masyarakat lebih memikirkan jangka ke depannya. Dan juga menurut mereka mata air ini merupakan amanah yang harus dijaga kelestariannya. Sedikit info, sumber mata air ini mengaliri sekitar 15.873,9 hektar lahan pertanian. Selain itu, Pegunungan Kendeng ini juga merupakan tempat bermukim masyarakat. Dan juga di pegunungan inilah terdapat lahan pekerjaan bagi ribuan petani yang menanam berbagai palawija. Jadi ada juga lahan yang akan diberi oleh suatu perusahaan. Namun uniknya mereka menolak tawaran tersebut walau perusahaan tersebut akan membayar lahan mereka dengan harga yang tinggi karena mereka lebih
memilih mencintai alam mereka. Kemudian berbagai peran pemerintah. Yang pertama, pemerintah memberikan dana untuk pembangunan jalan di sekitar suku Samin ini. Kemudian yang kedua, pemerintah membatalkan izin pembangunan PT Semen Gresik. Jadi awalnya pemerintah itu memberikan izin pembangunan PT Semen Gresik. Namun kemudian masyarakat Samin menolak, dan setelah beberapa lama, akhirnya pemerintah menyetujui dan membatalkan izin pembangunan PT Semen Gresik tersebut. Kemudian yang ketiga, jadi masyarakat itu diberikan lahan oleh pemerintah untuk mereka berkebun, seperti mereka menanam palawija, jagung, dan lain-lain. Terus, apa sih yang menyebabkan kearifan lokal masyarakat suku Samin ini tetap terjaga? Jadi ada dua. Yang pertama, yaitu pola pikir. Jadi pola pikir masyarakat suku Samin ini tidak berubah, dan mereka itu tetap hidup sederhana, yang sudah turun-menurun, dan termasuk keseimbangan ekologis yang masih melekat dan terjaga dengan baik. Coba dibayangkan jika pola pikir masyarakat ini berubah, tentu mereka tidak akan menolak pembangunan PT Semen Gresik. Kemudian yang kedua, kepatuhan. Jadi kearifan lokal di desa ini tuh dapat terjadi dikarenakan karakteristik masyarakat yang patuh terhadap pemangku adat. Jadi masyarakatnya itu patuh-patuh dan tidak berani melanggar larangan yang telah ada. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.